video dokumenter berkaitan dengan peran pelajar, pemuda, dan mahasiswa dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Saya Angela Marici Habur. Saya Felicia Novare Mamangge Paus. Saya Laurencia Admiati Mantur. Saya Priscilla Alvarez Dahardu. Dan saya Alexander Vladimir Mosa. Saya Febrianus Janggu. Selamat menyaksikan. 28 Oktober 1928, 88 tahun silam bergemalah suara sosok-sosok muda bersumpah atas nama bangsa. Pemuda Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan arah dan tujuan bangsa Indonesia. Melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, pemuda Indonesia mengikrarkan bahwa bertanah air yang satu, berbahasa yang satu, dan berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Semuanya ini menjadi satu hal penting bagi Indonesia. Pemuda juga hendaknya sadar bahwa mereka adalah harapan sekaligus ujung tombak pembangun suatu bangsa. Pemuda-pemuda memiliki andil sebagai agen perubahan, yang berarti pemuda memiliki peran untuk menjadi pusat dari kemajuan bangsanya sendiri, yaitu Indonesia. 8 Oktober 1928 merupakan pembacaan ikrar para pemuda. Peristiwa itu dilatar belakangi pertemuan para pemuda dari berbagai organisasi pemuda daerah Indonesia untuk merumuskan ikrar Sumpah Pemuda. Banyak gerakan-gerakan pemuda yang terbentuk di Indonesia. Mulai dari masa sebelum kemerdekaan sampai masa Indonesia merdeka, gerakan-gerakan para pemuda ini sangat berpengaruh besar bagi kehidupan di Indonesia. Kontribusi para pemuda sangat berpengaruh pada kehidupan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Organisasi pelajar yang pertama kali dibentuk yaitu Trikoro Darmo. Gerakan-gerakan yang dibentuk untuk memperluas asal dari para pemudanya pada saat itu antara lain Jong Java, Pemuda Indonesia, dan Jong Sumatera. Selain itu, ada juga gerakan pemuda yang berlatar belakang keagamaan seperti Muda Kristen Jawi dan Jok Islameten Bon. Ada juga yang bagian dari partai politik seperti Pemuda Muslimin Indonesia atau PSII, Pemuda Ansor atau NU, dan Pemuda Muhammadiyah atau Muhammadiyah. Dimotori oleh 4 kawan-kawan, PPI India mulai melakukan aksi propaganda anti-kolonial di berbagai Dari gerakan-gerakan pemuda tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia tidak lepas dari peran pemuda. Peran pemuda tersebut pun berperan dalam perubahan tata Dengan segala pemikiran dan akal yang didapat atau dimiliki oleh para pemuda, dituangkan ke dalam gerakan-gerakan yang mereka bentuk. Pemikiran atau akal yang mereka dapat berasal dari politik etis, yang dimana Belanda memberikan kesempatan kepada para pemuda Indonesia untuk bisa dapat pendidikan. Pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kebijakan itulah yang melahirkan golongan berpendidikan yang sadar akan realitas sosial yang terjadi di bangsa Indonesia pada saat itu. Hal ini membuat para pemuda membentuk organisasi-organisasi atau gerakan-gerakan di berbagai bidang. Setiap gerakan ini berfungsi untuk merubah sistem politik dan ketatanegaraan bangsa Indonesia.
Perkembangan zaman semakin cepat. Melihat dari peran pemuda pada zaman dahulu yang berhasil memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, pasti tentunya kita sebagai pemuda zaman sekarang bisa juga berperan untuk bangsa dan negara Indonesia. Gerakan kebangsaan ini berhasil mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Republik Indonesia telah berdiri. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Setelah merdeka, PPI terus melakukan konsolidasi sehingga pada tahun 1950 PPI berhasil menyelenggarakan Kongres se-Eropa. Setelah merdeka, PPI terus melakukan aksi dan konsolidasi untuk memperkuat kebangsaan sehingga berdiri PPI di beberapa kota di Belanda dan beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Prancis. Untuk menjaga spirit nasionalisme, PPI terus berjuang untuk menjaga keutuhan bangsa dengan mendukung integrasi Papua Barat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semasa Orde Baru, PPI terus menjadi agen perubahan melalui kritik yang membangun terhadap pemerintahan Orde Baru. Saat COVID-19 melanda, PPI juga berpartisipasi aktif dalam berbagai gerakan kemanusiaan. PPI telah berusia 1 abad dan saat ini PPI sudah tersebar di 60 negara di dunia. Sekarang juga zaman semakin berkembang. Banyak sekali teknologi-teknologi yang bisa kita gunakan untuk mencari segala informasi dan mencari pengetahuan yang dibutuhkan. Sejarah itu berlangsung terus sejalan dengan penghidupan dan kehidupan manusia, khususnya bagi kita, generasi pejuang 45, bangsa Indonesia, dan bangsa-bangsa di dunia pada umumnya.